Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Para ummahat, para ibu-ibu dan bapak-bapak di atas. Kedengeran enggak, Pak? Kedengeran? Oh, alhamdulillah. Yang insyaallah semoga senantiasa dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru pada pulang haji kayaknya ya. Alhamdulillah, Allahu akbar. Semoga yang baru pulang haji menjadi haji yang mabrur. Yang belum haji semoga bisa segera haji, minimal dapat pahaji. Atau sudah dapat pahaji semua ya? Barakallahu fikum para ummahat. Alhamdulillah, sepatutnya kita bersuka cita, bergembira. Alhamdulillah, tentunya tidak luput dari pertolongan Allah, dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini siapa yang mengundang? Allah. Kemana? Ke rumah Allah. Ini rumah Pak Lurah apa rumah Pak RT nih, Bu? Iyalah, kalau datangnya ke rumah Allah berarti yang undangnya siapa? Allah. Allahu akbar. Ya. Sekaligus tentunya datangnya ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kita pun berada di taman di antara taman surga. Betul? Ini insya Allah ini kayaknya calon bidadari semuanya nih. Ya, bidadari surga insya Allah. Karena terkhusus di akhir zaman seperti ini, ibu-ibu. Allahu akbar. Zaman yang bukan semakin kita saleh, betul? Ya, Bu. Zaman yang bukan semakin membuat kita dekat dengan Allah. Zaman apa nih, Bu? Zaman judol. Apa judol? Judi online. La ilaha illallah. Ya. Ini apa namanya, Bu? Setan gepeng, ya, Bu ya. Setan gepeng. La ilaha illallah. Apapun bisa kita lihat, apapun bisa kita dengar, yang maksiat kita lihat, yang maksiat kita dengar, ya. Belum lagi kesesatan dalam beragama. Ini lagi rame nih. Siapa, Bu? Gufron ya. Namanya sih bagus, Gufron ya. Cuma memang mungkin kayak ibu-ibu keluar dari kamar mandi bilang apa? Gufron. Keluar dari kamar mandi bilang apa? Gufron gitu ya. Aduh. Ya. Berarti dia dekat sama WC Pak Gufron itu ya. Astagfirullah. Bagus sih ya namanya. Ampuni aku ya Allah. Tapi tolonglah di skip saja. Ya. Tapi kok ada yang ngikut Ibu ya? Hasbunallah. Inilah zaman
boleh dikatakan zaman syubhat dan syahwat. Hasbunallah. Zaman ditebar oleh Allah Subhanahu wa taala fitnah yang kita dengar dengan fitnah akhir zaman. Pertama disebut fitnah syubhat. Apa itu syubhat, Bu? Keliru memahami agama. Ya, tersesat di dalam beragama. Ya, tidak di atas siratal mustaqim. Gitu. Walaupun mungkin ya notabene-nya sebagai seorang muslim, maka jangan pernah merasa aman. Bahkan Nabi SAW sudah memberikan kabar yang sangat mengerikan tentang kita dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Hadis, kata Nabi, Yahudi terpecah menjadi 71. Nasrani terpecah menjadi berapa? 72. Wasataftariku ummati, sementara umatku akan terpecah menjadi 73. Masya Allah. Lebih banyak apa lebih akeh, Bu? Lebih akeh ya. Lebih banyak. Bodoh wae. Masalahnya kata Nabi, na'udzubillah, kulluhum finnar. Semuanya terancam neraka. Walaupun bahasanya barangkali, Bu, semuanya terancam neraka dulu. Ya. Karena umat ini umat yang dijamin masuk surga. Tapi masalahnya ada yang masuk langsung, ada yang mampir dulu. Mending mampirnya ke warung kopi, Bu. Yang warung yang ibu jadi kopi masalah. Neraka. Mampir dulu. Siapa yang kuat dengan neraka di sini? Acung tangan. Kalau mau coba gampang lah, nanti pulang ke rumah kompor gas nyalain, taruh muka di situ. 1 menit aja lah, Bu. Mau coba? Allahu Akbar. Semoga Allah selamatkan kita dari api neraka. Tetapi jalan menuju neraka dibuka oleh Allah. Ya. Jalan yang pertama namanya syubhat. Ya Allah. Ya. Terpecah belah. Pemahaman sempalan, menyimpang. Yang intinya merajalela yang pertama kesyirikan. Penyimpangan tauhid, akidah, keimanan. Yang sejatinya la ilaha illallah, ikrar yang sangat kuat, tidak ada yang kita sembah dan pertuhankan di alam semesta ini kecuali Allah. Berarti selain Allah itu tidak berhak dipertuhankan. Tidak ada malaikat, tidak ada nabi, tidak ada pohon, tidak ada bintang, tidak ada bulan, tidak ada langit, tidak terus. Apalagi sekedar batu dipahat jadi patung. Apalagi sekedar kayu dipahat jadi patung. Apalagi jin yang itu musuh kita. Ya. Kesyirikan. Namun kenyataannya ada. Nyembelih yang harusnya Allah katakan fasalli li rabbika wanhar. Salat dan nyembelihlah hanya untuk Allah. Malah nyembelih buat Neng Nyi Roro Kidul. Kepalanya dilempar di laut selatan. Gubrak. Ya. Tawaf yang harusnya hanya di mana? Hanya di Ka'bah. Itu pun bukan nyembah Ka'bah. Awas ya, Bu ya. Karena ayatnya falya'budul bait apa falya'budu rabb hadzal bait. Jangan salah. Ya, kata Allah, sembahlah Rabb pemilik rumah ini, bukan nyembah rumah itu. Itu cuma sebagai ikon pemersatu saja. Yang dijadikan syiar oleh Allah, seluruh manusia ngadep Ka'bah untuk sebagai pemersatu saja. Sujudnya kepada siapa? Jangan salah, sujud ke Ka'bah, syirik.
Ya, wasjudu lillah. Sujudlah hanya kepada Allah. Ya, malah tuap di pohon. Malah tuap di mana, Bu? Di Monas misalkan. Ya. Saya sering ceritakan di Pandeglang di tempat kami ada batu dinamain batu Quran. Di dalam air, di kolam segede begini. Siapa yang bisa melintarinya 7 kali tanpa napas di dalam air, apapun yang diinginkan tercapai. Ya Allah. Masalahnya yang ke sana bukan Jablay bin Alay. Masalahnya yang ke sana, ya Allah, jamaah pengajian, wisata wisata religi, dan seterusnya. Ya, muslim tawaf di sana di batu Quran itu. Cek nanti di Google batu Quran Pandeglang. Muslim. Ya. Yang sejatinya Nabi kalau doa bilang apa? Allahumma atau ya Allah atau Rabbi atau ya Rabbi. Sekarang ditambah. Ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, ya Jibril, ya Mikail. Datang ke kuburannya. Ada hajat apa-apa datang ke kubur. Nyambat yang sudah wafat. Yang sejatinya kita doakan. Malah diminta. Ya. Borok ngasih untuk mereka sendiri sudah tidak bisa memberikan manfaat. Bahkan ibadah pun sudah tertutup. Tapi itu terjadi. Subhanallah, jangan aneh. Kita adanya di akhir zaman. Ya, belum lagi ibadah-ibadah yang dilakukan oleh tidak sedikit kaum muslimin, kalau ditarik benang putihnya kepada Nabi, tidak pernah Nabi contoh. Boleh saya sebutkan di bulan ini lagi rame nanti? Mohon maaf ya. Boleh enggak kalau nanti malah saya dimarahin, enggak boleh kesini lagi? Ya. Ini kita berada di bulan haram Muharram. Masya Allah nih, Bu. Ingat ya, Bu. Kita di bulan haram Muharram. Bulan-bulan haram ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu mencar namanya Rajab. Ini bukan hanya sekedar bulan haram. Haram Muharram. Haram yang sangat terhormat. Masya Allah. Makanya bulan ini disebut bulan Allah. Ketika Nabi menyebutkan satu ibadah, semoga ibu-ibu bisa semangat di atas ibadah ini. Kata Nabi SAW, Afdalus siyam, the best of saum, puasa. Ba'da Ramadan, setelah Ramadan, siyamu syahrillahil muharram. Puasa terbagus, terutama, hebat. Setelah bulan Ramadan, bulan ini. Berapa hari Ustaz? Terserah Anda. Puasa mutlak. Senin Kemisnya, Masya Allah. Nanti bentar lagi nih, Ayyamul Bidnya, Masya Allah. Ana mau Daud deh bulan ini, is okay. Ya, tanpa menentukan harus hari tertentu. Ini secara umum dulu. Walaupun secara khusus nanti kita tolong ditanggali, wallahu alam ada perselisihan, apakah Ahad, Senin kemarin masuk tanggal 1, saya lebih cenderung ke Senin. Lah, Senin Selasa apa? Lah, Ahad Senin. Ahad itu kalender Muhammadiyah. Coba dicek lagi nanti ya. Kalau tidak salah, kalau melihat hilal itu hari Senin. Kalau hilal. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tanggal 4 hari ini. Nanti saya cek lagi. Ya, setahu saya tanggal 1-nya kalau melalui hilal itu hari Senin. Ya. Maka secara khusus kata Nabi SAW ada puasa yang kita kenal puasa Asyura. Is okay, Masya Allah puasa Asyura.
Puasa tanggal 10 bulan Muharram. Sampai kata Nabi, aku berharap kepada Allah menghapus setahun dosa yang lalu. Hanya saja ceritanya semuanya tahu insya Allah puasa Asyura ini puasa semua umat. Orang Quraisy puasa. Yahudi juga puasa. Apalagi Yahudi punya cerita dulu Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun sehingga Fir'aun tenggelam tanggal 10 bulan Muharram. Sehingga Nabi Musa puasa sebagai tanda syukur keselamatan. Tatkala didengar oleh Nabi SAW, oh kalau gitu aku lebih berutama ngikuti Musa daripada kalian. Akhirnya Nabi pun puasa dan perintahkan seluruh sahabat puasa, bahkan sebelum Ramadan, puasa Asyura itu puasa wajib. Dan Nabi sangat perhatian dengan puasa Asyura tanggal 10 bulan bulan Muharram. Berarti kalau Senin kenanya apa itu? Rabu. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Ya. Gitu, puasa Asyura yang menghapus setahun yang akan lalu, yang telah lalu. Dan ini juga puasa Yahudi. Karena Yahudi pun mengingat keselamatan Musa. Sehingga satu saat Ibnu Abbas radhiyallahu an bertanya, "Ya Rasulullah, innaha yaumun tasumuhul yahud." Wahai Rasul, puasa Asyura itu kan Yahudi juga puasa. Masa kita sama sih? Masa kita sama sih dengan Yahudi? Maka kata Nabi, lain istul mukbil, bila aku nanti tahun depan masih hidup, la asumman at-tasya'. Kalau aku tahun depan masih hidup, maka kita puasanya dari tanggal 9 yang dikenal dengan Tasu'a, Tis'ah. Berarti kalau Pak ini berarti Selasa Rabu. Maka dibundari nanti tanggalnya Pak Bu, Ibu-ibu. Ya, menetaplah sebuah sunnah. Dan saya katakan ibu-ibu punten, bulan yang agung ini seluruh amalan ibadah dahsyat. Secara umum. Salat subuh bulan ini beda dengan salat subuh bulan besok. Ya. Gitu. Infak kita bulan ini lebih dahsyat daripada infak bulan besok. Karena sedang berada di bulan-bulan haram. Sebagaimana ibu kemarin di tanah haram, Masya Allah. Ini juga bulan haram. Ya, itu secara umum seluruh ibadah dilipat gandakan. Nah, adapun amalan secara khusus di bulan ini tidak ada amalan. Jadikan ini satu kaidah, tidak ada amalan yang datang sunnah yang terang benderang dari Nabi kecuali puasa yang diistimewakan. Bahkan kata Nabi, ya, afdhalus siyam, puasa yang paling utama ba'da Ramadan, setelah Ramadan, siyamus syahrillahil muharram. Puasa di bulan Allah namanya bulan apa? Perbanyaklah. Maka jenis puasanya terbagi dua tadi, puasa mutlak mangga we, ya. Mau berapa hari terserah Anda. Dan puasa khusus Asyura, Tasu'a, 9, 10. Ya Bu ya. Sekali lagi saya katakan, secara sunnah tidak ada ibadah selain itu yang khusus. Maka punten nih, boleh saya kabarkan, kan saya lagi nyontoh ini sekarang. Ini masih mukadimah, kita belum masuk ke pembahasan. Boleh saya kabarkan bagaimana ya tidak sedikitnya penyimpangan syubhat. Di mana banyak masyarakat kita yang atau kaum muslimin beribadah, semangat di atas ibadah tapi tidak berdasarkan tuntunan. Contoh apa? Nanti ada anggapan bahwasanya tanggal 10 itu ngusap kepala anak yatim. Hari raya yatim. Kasihan tuh yatim Bu, mau diusap nanti saja tanggal 10 katanya. Hah? Nah ini jaka sembung, nggak nyambung dengan sunnah. Bahkan kalau disambung-sambungkan
Ini ada hubungan dengan orang-orang di Indonesia yang tanggal 10 nepuk-nepuk dadanya sambil teriak, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Mending mungkin itu masih nepuk dada di Iran, di pusatnya, di Karbala. Coba dibuka YouTube Karbala tanggal 10. Mereka mencabik-cabik badan mereka sampai bercucur darah. Ini dilaknat oleh Allah, meratap atas kematian, tidak boleh merapat kematian. Kematian siapa? Husain. Yes, betul, kita sedih. Siapa yang tidak sedih dengan kematian Husain? Cucu dan tuan pemudanya ahli surga dibunuh, dipenggal lehernya, dibawa ke kota Madinah. Tapi tidak dengan demikian, justru ya maling teriak maling sebetulnya. Mereka sendiri sebetulnya kalau lihat sejarah yang sahih yang membunuh Husain. Na'udzubillah. Kaum, maaf ya, Syiah la'natullahi alaihi. Saya katakan la'natullah, semoga Allah melaknat mereka. Ada yang berbau Syiah di sini? Bodoh amat deh, terserah. Betul, serius. Bagaimana Anda mencintai Nabi? Aisyah dikafirkan. Bagaimana Anda mencintai Nabi? Abu Bakar dikafirkan, Umar dikafirkan. Kalau mereka ziarah ke kuburan Nabi, wah, mohon maaf, kena nggak? Iya, kalau mereka ziarah ke kuburan Nabi, mereka meludah karena di situ ada Abu Bakar dan Umar. Mereka kafirkan seluruh sahabat kecuali 6 orang saja. Ali, Hasan, Hussein, Salman Al-Farisi, Al-Ghifari, satu lagi saya lupa. Ya, maka ma'asal muslimin ini, ya, ini salah satunya. Muncullah kelompok Syiah. Ya, belum lagi ada orang yang senang bersenang-senang dengan kematian Husain. Bikinlah mereka kue-kue, bikinlah kalau di Pandeglang ada bubur suro. Pandeglang nggak tahu di sini. Kue suro, permen suro. Sebagai bentuk kegembiraan atas kematian Husain. Na'udzubillah. Ya, itulah maksud saya. Ini mencontohkan bahwasanya ini satu dari sekian ribu amalan di tengah masyarakat kita yang jaka sembung, enggak nyambung dengan sunnah. Syirik, bid'ah, apalagi bu? Maksiat. Jangan tanya maksiat. Ya Allah. Darurat dulu, darurat narkoba. Sekarang darurat judi online. Ternyata negara kita negara terbesar judi online di dunia ini. Masya Allah. Dari anak kecil sampai dewasanya, hasbunallah, sampai pemerintahnya, sampai rakyat semuanya, emak-emaknya. Ya. Dan maksiat-maksiat yang lain jangan tanya, aurat dibuka sudah. Jangan tanya, kata Nabi, idza syaribal khumur, ya, wattakhadul qainayat wa darabu bil ma'azif. Kata Nabi, akan ada yang ditenggelamkan. Maksudnya longsor di mana-mana. Akan ada yang bergetar, maksudnya gempa bumi. Ada yang terlempar, mungkin puting beliung maksudnya. Kapan itu? Apabila khamar sudah diminum. Apabila biduan sudah disewa. Apabila alat-alat musik sudah dipukul. Sudah semuanya? Itu yang paling enak setiap hari. Ya. Maka ma'asal muslimin, la ilaha illallah. Semoga Allah jaga kita semua. Apa safety-nya? Ya ini safety-nya. Safety-nya ini. Ya. Jangan kira kenikmatan akhir zaman itu membahagiakan Anda. Kenikmatan akhir zaman itu bikin Anda galau. Bikin Anda cemas. Bikin Anda tidak enak tidur. Coba saya ingin tanya, coba jujur, yang hatinya sedang galau, acung tangan, enggak usah deh. Ya. Mungkin ada fitnah akhir zaman, syubhat dan syahwat di sini. Ambisi dunia terlena.
lupa dengan Allah. Di otaknya cuma duit, bodoh amat, mau riba, mau korupsi, apapun. Subhanallah. Semoga Allah jaga kita. Ya. Makanya ibu-ibu, di akhir zaman itu kata Nabi akan terjadi apa? Ba'sun ilan nar. Rombongan masuk neraka. Bertanya para sahabat, "Wa ma ba'sun nar ya Rasulullah?" Apa yang kau maksud dengan ba'sun nar itu? Rombongan masuk neraka di akhir zaman. Kenapa? Kata Nabi, likulli alfin, dari setiap 1000 orang cuma 1 yang masuk surga. Ya Allah, semoga kita yang 1 ini. Nah, subhanallah. Mau pada mati nggak sini? Hah? Mati nggak sih ibu? Mati juga. Camat semuanya ya. Camat semuanya. Ya Allah. Berapa umur bu di dunia bu? Tinggal sisa bu. Ya. Mati kita. Kemana? Ya. Ya pilihannya di sini. Ya. Jangan salah pilih. Pilihannya di sini. Karena di sana ada alam antara taman surga atau galian neraka. Itulah alam kubur. Esok lusa mungkin kita menemuinya. Lalu kita akan long time tunggu Israfil niup sangsa kala. Lalu kita akan dibangkitkan. Harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Semoga buku catatan kita semuanya indah. Semoga amalan-amalan soleh kita berat di sisi Allah. Semoga tangan kanan yang kita gunakan untuk menerima buku catatan itu. Semoga kita bisa berkumpul, bisa meminum telaga Rasulullah. Semoga hari ini kita dingin di padang mahsyar lebih dahsyat dingin. Dan semoga kita bisa menetap kaki kita di atas jembatan di bawahnya neraka jahanam. Sirat. Yang tidak mungkin masuk surga kecuali lewat jembatan itu. Gak bisa. Ya, gak mungkin ibu masuk surga nawar gak lewat jembatan, gak bisa. Karena antara padang mahsyar dan surga itu sirat. Orang bilang siratal mustaqim. Di bawahnya neraka jahanam. La tarawunnal jahim. Kan gitu ayatnya. La tarawunnal, kalian semua akan melihat neraka jahanam. Allah ya, yang sedikit yang selamat ibu-ibu. Hasbunallah. Maka safety-nya adalah ilmu. Oleh karena itu ya, di akhir zaman ini safety-nya ilmu. Semakin tua alam atau dunia, harus semakin kuat kita nuntut ilmu. Termasuk semakin tua kita harus semakin kuat nuntut ilmu. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali ilmu. Ya, sehingga kita mendapatkan janji Rasulullah SAW. Man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan, yatlubu bihi ilman, dalam rangka menuntut ilmu, sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Karena dengan ilmu bisa terang benderang ini tauhid, ini syirik. Dengan ilmu bisa terang benderang ini tuntunan Nabi, sunnah Rasul, dan ini yang bukan tuntunan Nabi. Dengan bid'ah, sunnah dan bid'ah. Dengan ilmu bisa terang benderang ini hak, ini batil, ini taat, ini maksiat. Ya, kalau tanpa ilmu musibah. Berarti kita tidak memiliki cahaya di alam semesta ini. Karena al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya Allah untuk alam semesta ini. Ya, namun tentunya ma'asyiral muslimin, wasiat nasihat saya, ilmu yang dicari juga harus ilmu yang higienis. Ilmu dulu yang telah menyelamatkan para sahabat.
Dulu manusia paling blekok siapa, Bu? Bukan, di zaman Nabi. Umar. Oh, paling jahat itu. Paling jahat itu. Nabi paling takut secara manusiawi ya. Sampai ya Allah masukkan ke dalam Islam salah satu dua Umar. Maksudnya Umar dan Abu Jahal. Yang masuk Umar. Ya, Abu Bakar, Abu Hurairah, semua mereka orang sesat. Tapi setelah mendapatkan cahaya ilmu, berubah total, gelarnya menjadi radhiyallahu anhum wa radu'an. Bukan sekedar warawiri brang bring cenanya ngaji kaditu, ngaji ke sini, ngaji ke sana, ternyata semakin ngaji semakin sesat. Ya. Ketenaran bukan sebuah jaminan, bukan sebuah kriteria. Betapa banyak orang yang tenar, kalau kita sebutkan satu-satu jamaahnya jutaan, tapi menyesatkan. Jangan-jangan nanti ada surat musik segala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, maka hati-hati, nuntut ilmu pun perlu hati-hati. Ya, dicek bagaimana guru dan calon guru kita betul-betul apa yang disampaikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau ngarang-ngarang saja. Ya, sehingga mohon maaf, saya orang Pandeglang soalnya, Bu, orang Banten. Ya, mohon maaf ya. Saya sebelum Allah berikan takdir belajar di Universitas Islam Madinah, ya, saya pernah nyantri di Pandeglang. Ada sebuah image di kepala kita ini, santri Banten. Ya, tidak atau bukan disebut santri dan pesantren juga nggak rame. Kalau lulus pesantren masih bisa dibacok. Itu. Ya. Jadi ya saya gitulah kira-kira. Ya. Pesantren saya pernah tapa 40 malam. Sila dari jam 1 sampai subuh, tidak bergerak. Wallahi saya pernah lakukan itu. Saya pernah puasa 40 hari, nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan ikan, tamat sudah, kurus tambah ceking. Ya gimana lagi, kata guru. Saya pernah zikir di hutan demi Allah. Zikir di hutan malam-malam. Bahkan saya pernah tidur di atas pohon, di atas gunung tertinggi di Pandeglang. Gunung Karang namanya. Saya pernah tidur di atas pohon itu. Dan sebuah kebanggaan, nostalgia kita setiap malam Jumat tidur di atas kuburan. Ngapain? Nyari wangsit. Dapat gak? Ya, kira-kira begitu. Tapi kan semuanya itu ilmu syaitan, ilmu. Tapi masalahnya ditemukan di pesantren. Gak disebut santri kalau keluar masih pegang listrik, masih kesetrum. Belum santri itu. Amalan ini, amalan itu, dikir ini, dikir itu. Bahkan dikirnya pun ya Allah, pas kita cek sunnah-sunnah Nabi ternyata belekok semuanya. Dikirnya harus bergoyang, Masya Allah, sampai nge-rap gitu, Bu. Dan itulah yang sekarang merajalela juga masih di tengah masyarakat kita. Ya, gitu. Maka ma'asyar muslimin, hati-hati. Jangan sampai ngaji malah semakin sesat. Tidak sedikit ngaji ngebom. Iya kan? Ngaji jadi Ahmadiyah, ngaji jadi Syiah. Ngaji jadi tadi itu. Orang-orang yang beribadah, semangat ibadahnya tapi tidak di atas sunnah. Ya, oleh karena itu ilmu yang higienis, ilmu yang sumbernya satu, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah.
Allah dan Rasulnya dan para sahabatnya, atau yang dikenal dengan generasi soleh terdahulu yang diistilahkan dengan salafus soleh. Salafus soleh. Dan itulah makna ahlus sunnah yang sebenarnya. Ya, makna ahlus sunnah yang sebenarnya, ibu-ibu, adalah yang kembali dalam beragama kepada Al-Quran, kepada as-sunnah hadis yang sahih, dan kepada jejak generasi yang sudah dijamin masuk surga. Itulah ahlus sunnah yang hari ini sudah mulai terkotori. Mungkin ibu-ibu nggak aneh itu, di satu media televisi kabel ada channel Aswaja. Semoga bukan asu aja. Ya, isinya nyanyi, isinya goyang, isinya. Padahal nama channelnya Aswaja. Kepanjangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Nah, maksudnya apa? Yang ngecap-cap bangu banyak hari ini. Ngecap ABC, semuanya kecap nomor 1. Semuanya ngaku Ahlus Sunnah. Ya, yang tadi pun yang saya cerita tentang diri saya, siapa yang tidak mengatakan saya bukan Ahlus Sunnah? Yang nostalgia malam Jumat di kuburan gak pernah bilang aku bukan Ahlus Sunnah. Semua ngecap-cap bangu. Tapi kan kita butuh kejujuran, kebenaran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mohon maaf nih. Jalan pintas saja, bodoh amat ente senang atau enggak, saya akan kabarkan. Untuk keselamatan ibu-ibu, jamaah, karena saya bertanggung jawab di hadapan Allah, tidak ada ilmu hari ini tadi kecuali berlandaskan 3 perkara, dan itulah metode beragama. Metode beragama dalam istilah bahasa agamanya atau Arabnya manhaj. Manhaj. Manhaj itu jalan beragama. Manhaj siapa? Jalan beragama Allah, jalan beragama Rasul, jalan beragama sahabat. Sahabat itu disebut salafus saleh, orang terdahulu yang saleh. Maka muncullah istilah untuk membedakan mana ahlus sunnah yang beneran, mana yang imitasi, disebut manhajus salaf atau dakwah salaf. Ya, ini kajian salaf bukan nih. Ini media berhaluan salaf atau tidak? Ini ustadz bagaimana nih akidahnya? Ya, bukan kelompok, bukan satu pemikiran, tidak. Ya, merekalah yang senantiasa berusaha bagaimana mengembalikan umat kepada akidah yang lurus, kepada ibadah yang benar, kepada akhlak yang mulia, dan kepada taat dengan pemerintahnya selama tidak ada maksiat yang diperintahkan. Dan secara literatur adalah kembali kepada 3 literatur tadi. Ya, maka pastikan ibu-ibu, ini manhaj salaf bukan nih. Kalau enggak, ya, dari dulu para ulama sudah mengingatkan la tujalisu ahlal bidah. Mohon maaf nih, ngaji agak kenceng hari ini dikit nih. Jangan duduk-duduk di majlis ahlul bidah. Tidak boleh. Kenapa? Fa innal quluba dha'ifah, begitu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena hati ini lemah. Ibu di majlis mereka bisa nangis, Bu. Ya? Di majlis-majlis yang bikin nangis gitu. Tapi ternyata apa yang disampaikannya tidak sunnah. Tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Iyalah. Kak ibu dengar musik aja bisa nangis. Nangis itu kan bukan standar. Nah, apalagi pas suami bilang mau nikah lagi, nangis juga. Ya Bu ya. Nangis itu bukan standar. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gitu.
kembali kepada agama yang sahih. Yaitu kenapa? Karena hati ini lemah, sementara subhat-subhat itu tadi, pemahaman yang keliru itu begitu. Coba Bu, saya punya murid. Subhanallah, sekarang sudah mengkafirkan saya. Betul. Murid. Bahkan sampai hari ini tidak pernah hubungi saya lagi. Kenapa? Karena setelah keluar dari pesantren, ikut ngaji dengan yang berpemahaman Khawarij, pemberontak ISIS. Bayangkan, hatta ibunya dikafirkan. Hati-hati. Begitu kuat pemahaman itu, doktrinasi itu, tapi kuat di atas kesesatan. Ya, maka harus super hati-hati. Alhamdulillah. Tapi tenang saja. Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Sayang, senantiasa menginginkan hambanya masuk surga. Hambanya lurus, bercahaya. Sehingga di setiap zaman, kendati pun di akhir zaman, akan tetap ada orang-orang yang menegakkan agama di atas kebenaran. Hari ini betul ada setan gepeng. Tapi setan gepeng ini juga bisa jadi, ya, kita jadikan wasilah untuk kebaikan. Kita bisa lihat YouTube, tapi ustadz-ustadznya yang benar. Bisa lihat media, tapi medianya yang benar. Ibu kalau mau lihat saya hari Selasa, ba'da asar, di Roja TV. Insya Allah aman itu. Roja TV. Insya Allah isinya bersih, Bu. Saya yakin di hadapan Allah saya bisa tanggung jawab. Bukan iklan Ibu, karena nggak ada iklan di sana. Roja TV atau Radio Roja AM 756. Buka nanti di mana? Buka di mobil nanti AM 756 atau FM-nya 1001 100,1. Buka. Daripada buka goyang dompet, Bu. Ya, gitu. Kalau ibu mau lihat saya setiap pagi ada di Hijrah TV, Hijrah TV di Lampung. Ya, online walaupun hari-hari ini libur, tapi insya Allah segera mulai. Hijrah TV, tapi tahu ibu Hijrah TV. Ada Insan TV, ya, ada. Di situ para dokter-dokter lulusan University Madinah, Fatwa TV. Fatwa TV, dokter-dokter lulusan University Madinah, semua dokter. Fatwa TV. Ya. Gitu. Banyak lagi. Ya. Al-Iman. Dan ini aja cukup beberapa, nggak usah pusing nanti ya. Roja TV, Fatwa TV, ada Hijrah TV, ada Insan TV, ya, gitu. Kalau ibu mau mencari artikel, cari Muslimah or Aid, Al-Manhaj or Aid, Rumaiso or Aid, ya. Kalau mau cari artikel tuh. Ad-Da'wah dan seterusnya, ya, bukan apa-apa, ya, khawatir ibu-ibu, ya, semangat ngambil ilmu, nuntut ilmu, ternyata bukan semakin baik, tapi semakin tersesat. Na'udzubillah. Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini ringan tapi gagah. Tema yaitu kajian kita sampai jam berapa ini? Jam 11 ya? Berarti setengah jam lagi. Muqaddimahnya kepanjangan, Ustaz. Karena sudah lama sekali nggak ketemu, Bu. Ya. Ibu-ibu haji semua jadi nggak ketemu ya. Iya.
Suatu saat ibu-ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan semoga kabar ini dapat kita raih nanti insya Allah. Apa kabarnya? Kata Nabi SAW, inna fil jannati mi'atu darajah. Bahwasanya surga itu 100 derajat ke atas. Surga itu berapa? 100 derajat. A'addaha, yang Allah siapkan lil mujahidina fi sabilillah. Terkhusus Allah siapkan untuk para mujahid. Dan jangan kira ibu bukan mujahid. Jangan kira ibu-ibu bukan mujahid. Wallahi, hari ini adanya kita ke sini adalah mujahid. Karena karena di antara jihad di akhir zaman thalabul ilmi. Apalagi mendakwahkannya. Lalu kata Nabi, kullu darajataini bainahuma kama bainas sama'i wal ardh. Ya Allah, Bu, 100 derajat, setiap derajatnya jaraknya antara langit dan bumi. Masya Allah, berarti tinggi banget, Bu. Jadi surga itu berderajat-derajat. Beda sama neraka. Neraka itu darokat, ke bawah. Ibu mau di mana, Bu? Di atas mau di bawah, Bu? Atau di kerak? Ya, kalau mau di kerak saya doain sekarang. Na'udzu. Astagfirullahaladzim. Neraka itu paling atas, paling ringan. Ya. Paling bawah paling dahsyat. Paling atas apa, Bu? Cuma nginjek aja. Tapi bergejolak di ubun-ubunnya. La ilaha illallah. Siapa itu? Di antaranya Abu Thalib. Jadi kalau Bu Ibu mau ngetes neraka yang paling atas aja dulu, Bu. Na'udzubillah. Ya. Taib. Lalu kata Nabi, faida sa'altumullah, apabila kalian meminta surga kepada Allah, fas'alul firdausil a'la, maka mintalah surga firdaus. Mintalah apa, Bu? Surga. Masya Allah. 100 derajat satu dengan yang lainnya seperti langit dan bumi jaraknya. Surga firdaus di mana itu? Luar biasa, tertinggi. Mintalah surga firdaus. Kenapa? Fa innahu awsatul jannah. Karena surga firdaus jannah yang paling utama. Surga yang paling utama. Wa a'lal jannah, dan surga yang paling tinggi. Sehingga fawqa arsyir rahman, fawqahu arsyur rahman. Atapnya itu arsy Allah. Ya, atapnya arsy Allah. Minhu, dari surga itulah tafjuru anharul jannah, yaitu semua sungai-sungai surga. Ada surga Aden, ada surga Ma'wa, ada surga Rayyan, ya kan? Banyak surga itu. Baik. Nah, sungai-sungai yang ada di surga, sungai susu, sungai madu, sungai air, sungai khamar, sungai apa lagi, Bu? Ya Allah, ya. Sungai-sungai yang dahsyat itu ternyata memancarnya jadi firdaus. Gimana di firdausnya, Bu? Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Maka di sini ada dua hal. Satu, jangan sampai tubuh sehari ibu nggak minta surga. Minimal minta aja dulu. Karena idza sa'alal jannati salasan qalatil jannah. Kalau Anda minta surga 3 kali, surga akan teriak, Rabbi adkhilhu iyaya. Ya Allah, masukkan aku ke dalam, masukkan dia ke dalamku. Dan apabila dia meminta lindung dari neraka 3 kali, neraka juga akan bilang, Rabbi, ya Allah, selamatkan dia dariku. Makanya doa yang paling bagus, ibu-ibu, yang singkat, apa doanya, Bu? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah.
Wa a'udzubika min sakhatika wa nar. Satu. Yang kedua, mintalah firdaus. Ya minimal jatuh dikit ke bawahnya lah Bu. Enggak sampai ke bawah banget. Ya, jadi kalau minta yang paling tinggi. Kalaupun dikasihnya ya agak di bawahnya, enggak terlalu jatuh banget gitu. Maka mintalah firdaus. Hasbunallah. Bu, kalau cerita surga kayaknya bikin kita lupa dengan dunia. Bagaimana indahnya surga. Di sana kata Nabi akan muda terus. Maka nenek-nenek enggak ada. Ya. Umur 30-35. Ayo yang 30-35 acung yang lewat enggak masuk surga nih. Ya. Iya. Gagah-gagah lagi macok-macoknya 30-35. Akan muda terus. Ya. Akan sehat terus, akan nikmat terus. Bertelakan di dipan-dipan emas. Hasbunallah. Di rumah-rumah mutiara, rumah-rumah emas, air mengalir. Bayangkan Bu, kita ini cari madu asli susahnya. Nanti sungainya madu, sungainya susu, sungainya khamr yang tidak memabukkan, sungainya air yang begitu sangat jernih dan tidak hambar. Mau buah apa Bu? Jengkol apa petai Bu? La ilaha illallah. Apapun yang diinginkan ada. Sementara pelayan-pelayan yang cantik, anak-anak kecil yang belia mengelilingi kita, senantiasa melayani kita. La ilaha illallah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Semoga Allah masukkan kita ke surga. Tapi yang berat Bu surga itu, mahal surga itu. Ya. Nah, jadi itu judul umumnya. Jadi ada surga tergagah, terhebat, tertinggi namanya apa? Firdaus. Semoga yang ada di sini menjadi pewarisnya. Nah, di antaranya Ibu, bahasan kita bukan ini Bu, ada lebih hebat lagi. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun di ayat 1 sampai 11. Surat apa Bu? Al-Mu'minun. Ayat 1 sampai 11. Saya singkat aja. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Bahagialah orang yang beriman. Bahagialah pasti orang yang beriman. Siapa mereka? Satu yang sholatnya khusyuk. Yang kedua yang dia berpaling dari sesuatu yang sia-sia. Yang ketiga senantiasa bayar zakat. Yang keempat dia menjaga kemaluannya kecuali kepada suami atau istri atau hamba sayanya. Yang kelima yaitu senantiasa menjaga amanahnya. Yang keenam senantiasa dia menjaga solat 5 waktunya. Maka kata Allah, ulaika humul warithun, mereka lah para pewaris. Pewaris apa? Alladzina yaritsunal firdaus. Mereka para pewaris surga Firdaus. Itu secara. Nah, secara khusus pembahasan kita apa Bu? 10 amalan agar bisa bersama Nabi di surga Firdaus. Ini ada sebetulnya otomatis Bu. Kalau dikatakan Firdaus, insya Allah itu adalah surganya para Nabi. Kalau dikatakan surganya para Nabi, pasti penghulu seluruh Nabi nggak akan di mana-mana. Siapa penghulu para Nabi? Sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Nabi kita. Nabi Anda yang sangat menyayangi Anda dan ingin bersanding dengan Anda. Oleh karena itu dia kabarkan kepada kita bagaimana supaya kita bisa bersanding dengan beliau di mana? Firdausil A'la. Ya. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Di waktu yang singkat ini saya temakan 10 amalan agar bisa bersanding dengan Rasulullah di surga. Surganya surga apa tadi? Firdaus. Ya. Semoga Allah mudahkan nanti kita ngamalkannya. Tapi tadi itu perlu perjuangan di akhir zaman. Ya Allah. Ya.
hawa nafsu, dunia semakin gila, ya, setan semakin gencar, la ilaha illallah, ya, angan-angan dunia, fitnah dunia, belum lagi yang mengajak kepada kesesatan pun senantiasa bergentayangan, ya. Maka dari 10 tersebut yang pertama Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Ya. Apa itu, Bu? Ya. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Apa temanya? Temanya yang pertama, catat. Bila Anda ingin bersama Rasul, khususnya nanti di akhirat di surga, yaitu wajib taat kepada Allah dan Rasul. Totality, sami'na wa ata'na. Taat, siap gerak, tidak milih-milih, tidak bingung. Ya, oh ini perintah, is okay. Oh ini larangan, no. Baik melalui Al-Quran maupun melalui hadis. Jangan mikir-mikir. Tapi betapa banyak orang yang mikir, merasa berat, tidak sesuai dengan budayanya, hawa nafsunya, keluarganya, ya, atau zamannya misalkan, lah, lingkungannya, lah. Ya, kita bacakan ayatnya. Kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, wa may yuti'illah wa rasulah, siapa yang senantiasa taat totality kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka akan bersama-sama siapa? Faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim, mereka akan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka akan bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin, wong-wong saleh. Di mana itu? Di surga Firdaus. Masya Allah. Dengan catatan awal ayat, wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul. Ya udah, itu aja sih. Dan itulah sebetulnya, Bu, password hidup. Makanya orang yang paling gagah siapa? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Ya, kemenangan yang besar, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini perintah, itu larangan. Maka perintah kita lakukan, larangan kita tinggalkan. Kata Imam Ahmad, ibu-ibu, ada 33 ayat dalam Al-Quran Allah sandingkan perintah atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah. Taati Allah. Dan taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kehidupan kita tidak akan benar, tidak akan lurus kecuali mengikuti sang pemilik jalan yang lurus. Siapa dia? Allah. Sang petunjuk jalan yang lurus. Siapa dia? Muhammad. Sallallahu innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Muhammad, sungguh kau itu senantiasa menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Makanya hidup lurus-lurus baik, Bu. Ulah bara rengkok. Ya, hidup tuh lurus-lurus saja. Gimana lurusnya, Ustaz? Ikuti Allah, ikuti Rasul. Ya, dari mulai bab apa? Dari mulai bab tauhid. Jangan sampai nih, ya, ada yang dipercayai selain Allah. Ada api, ada air, ada barang, ya, ada jin, ada malaikat,
Ada orang-orang soleh yang sudah wafat. Mungkin dulu ibu-ibu ketika masa jahiliyah supaya cantik pasang apa, Bu? Jangan-jangan masih ada nih. Aduh. Mungkin sebelum ngaji di Al-Hidayah ini mungkin dulu ada pernah wisata Grezi segala. Keliling Banten, keliling mana lagi? Keliling Cirebon, datang kuburan ini, kuburan itu. Sih, namanya sih bagus, wisata religi. Ternyata isinya penuh dengan kesyirikan. Ya, alhamdulillah. Sekarang sudah jadi ahli tauhid, Ustaz. Lulus tanpa jimat, tanpa wafak, tanpa dukun, tanpa para yang tidak pernah normal, para normal. Gitu. Tanpa santet, tanpa pelet, tanpa susuk, tanpa nyiroro kidul, tanpa Kiai Slamet ke Bogule di Solo. Di bulan Muharram sebentar lagi dikeluarin nih. Ditunggu nya. Iya. Loh. Dibuka aja di YouTube Kiai Slamet. Bulan Muharram dikeluarin. Dibawa ke pasar, suruh makan apa saja, nggak boleh dilarang. Ditunggu kencingnya. Kalau sudah kencing diusapin ke mukanya. Goblok nggak coba itu? Siapa yang lakukan? Muslim. Tuh orang-orang berakal ketawa semuanya. Karena ibu berakal, sudah ngaji. Iya. Dulu ada rame batu ponari. Masya Allah. Ponarinya mati akhirnya, Bu. Nggak, udah kemana lagi tuh bawa ponari, Bu? Ada juga empok nari gitu. Bersih, harus bersih. Ya, menganggap sial bulan Safar nggak boleh nikah. Luar biasa. Kesyirikan mungkin ada di daerah Anda, atau di rumah Anda, atau di hotel Anda. Paling susah nyari lip angka 13. Sial. Ada huruf sial, ada hari sial. Alhamdulillah nggak ada suami sial, Bu. Hati-hati. Iya. Jumat dibagi-bagi kliwon, wagi. Astagfirullah. Betapa apa namanya? Takutnya kita di masa kecil dulu kalau udah malam Jumat sudah. Makanya film vampir itu malam Jumat ya, Bu ya. Dibuat serem. Padahal Jumat itu propaganda orang-orang Belanda dulu. Ya. Malam Ahad justru malam setan. Pada keluar setan Ahad. Bab ibadah. Apapun yang Allah perintahkan. Minimal ibu 5 waktu. Ibu jangan sampai tidak. Wanita itu bila puasa bila sholat 5 waktu. Wanita itu bila puasa Ramadan. Wanita itu bila taat suaminya, suruh milih pintu surga. Masya Allah. Sholat oke, Ustaz. Puasa oke. Suami ini masalah, Ustaz. Suami saya soalnya Fir'aun, Ustaz. Waduh. Oke lah, suami Fir'aun, tapi semoga semuanya jadi Asia. Jangan dibalik, suaminya Nabi Nuh ternyata istrinya neraka sama Nabi Lut. Taat dengan suami. Ya, selama dia suami. Walaupun seperti ada yang suaminya kayak Fir'aun, coba angkat tangan. Enggak ada kan? Alhamdulillah. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, ya, ketaatan kepada Allah. Yang sunnah-sunnah, Masya Allah, ada tahajud, ada duha, ada Quran dibaca, ada zikir. Kalau bisa nih, Bu, lidah kita basah mengingat Allah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga tinggalkan maksiat. Ya. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Masya Allah ya. Maksiat yang paling hebat sekarang diringankan, dianggap remeh apa, Bu? Banyak. Mohon maaf ya, buka aurat. Hati-hati. Ya. Aurat wanita jelaskan dari ujung kaki sampai ujung rambut kecuali wajah, dan usahakan disempurnakan pelan-pelan. Ya. Aurat kita gitu. Dan maksiat-maksiat yang lain. Ya.
Banyak sih maksiat, tapi kalau disebutin semuanya takut tersinggung ya. Gitu. Semoga tidak ada surat musik, nggak ada lah surat musik. Ya, Bu ya. Karena Rasulullah SAW mengingatkan. Semoga kita bisa sabar dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sempurna, Bu. Syariat Rasulullah begitu sempurna. Coba saya ingin tanya, urusan makan diajarin nggak? Masya Allah. Kiri apa kanan? Fa inna syaitana ya'kulu bisimali. Setan itu makannya pakai tangan kiri. Ada yang masih kayak setan di sini? Ucapkan bismillah. Ya, gitu. Cara masuk kamar mandi beres. Masuk kamar mandi gimana, Bu? Bismika Allahumma amutu. HS ya di kamar mandi. Lah, ya. Kaki kiri Allahumma inni a'udzubika. Jangan dibalik. Masuk kamar mandi bismika Allahumma. Masuk kamar Allahumma inni a'udzubika. Kata suaminya, gua WC apa? Gitu. Begitu sempurna. Maaf, hatta urusan bulu ketek Nabi ajarin, betul enggak? Ya, urusan kuku Nabi ajarin. Ya. Urusan kuku Nabi ajarin. Apalagi yang kurang dari agama ini? Tinggal Anda mau ngamalkan apa tidak. Masuk masjid ada doanya, masuk pasar ada doa. Ayo, masuk mall gimana, Bu? La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dicatat 1.000.000 pahala. Betapa banyak pahala yang terhindar dari ibu-ibu. Lupa. Begitu gagah syariat ini, sempurna. Makanya bab apa ibu mau dalam agama ini? Bab nikah, dari nikah 1 sampai nikah 4 beres. Ya, jangan tanya istri saya berapa, nanti ibu-ibu marah ya. Gitu. Bab apa ibu-ibu? Bab apa? Bab jihad, bab politik, semua beres. Tinggal kita sami'na wa ata'na, dan kita cari. Betapa banyak orang yang keluar dari perintah karena tidak tahu itu perintah. Betapa banyak orang yang melaksanakan larangan karena tidak tahu itu larangan. Makanya di sinilah pentingnya tadi thalabul ilmi. Ya, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, itu yang pertama. Yang kedua, suatu saat Anas teriak, Bu. Teriaknya apa, Ustaz? Sangat gembira Anas. Kata Anas, ya, tidak ada. Kata Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, ya, fama farihna bi syai'in farhana bi qaulin nabi. Tidak ada hari yang aku sangat bahagia kecuali kebahagiaannya aku mendengar Nabi mengatakan al mar'u ma'a man ahab. Tuh, garis bawahi kalimat ini. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya, bersama idolanya. Ya, maka Anas teriak, fa ana uhibbun nabi. Kalau begitu aku berikrar aku sangat cinta Nabi, cinta Abu Bakar, cinta Umar, dan aku ingin berharap bisa bersama mereka. Aku berharap bisa bersama mereka walaupun aku tidak bisa beramal seperti mereka. Maksudnya apa nih, Bu? Judulnya agar bisa bernama Cintai Nabi. Karena kata Nabi, seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Siapa, Bu, idolanya? JKT? Siapa idolanya, Bu? Ya Allah, idolanya Ronaldo deh. Idolanya siapa, Bu? Ya Allah. Nah, atau siapa? Artis. Pemain bola. Atau siapa idolanya? Lah, wallah. Demi Allah, tidak ada yang paling kita cintai, yang tidak ada di benak kita, di hati kita, sosok di alam semesta ini kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya, Bu, jadikan Muhammad itu di benak kita setelah Allah. Sekali lagi,
Jadikan Muhammad di benak kita setelah Allah yang senantiasa kita ingat. Makanya diantaranya kalau secara praktek Bu, semoga kita bisa memperbanyak salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan secara praktek juga tadi sudah saya sebutkan. Mau makan, ingat rendang apa ingat Rasul? Mau makan, ingat Rasul dulu. Rasul bilang suruh bis. Mau naik mobil Lexus, ingat Lexus apa ingat Rasul? Ingat Rasul dulu. Yang punya Lexus. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Tadi mau masuk kamar mandi pun ingat Rasul dulu. Kata Rasul, jangan lupa, inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mau berhias, ingat Rasul dulu. Mana yang dibatasi, mana yang dilarang. Mau apapun. Berinteraksi dengan orang tua, dengan suami, dengan anak, ingat Rasul. Bagaimana Rasul perintahkan kita suami, interaksi dengan suami, dengan ayah, dengan bunda, dengan anak, dengan tetangga. Pengennya sih sikat-sikut aja. Waduh, ternyata Rasul larang gitu. Ya, apapun. Ya, maka ma'asal muslimin, Rasulullah SAW, I love Rasul, aku sangat cinta Rasul. Dan cinta Rasul cici seorang beriman. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum. Enggak dianggap beriman kalian. Hatta akuna ahabba ilaihi. Sampai aku lebih dicintai oleh kalian min walidihi, dari bapak kalian sendiri, wa waladihi, dan anak kalian, wa nasi ajma'in, bahkan dari seluruh manusia. Makanya kalau ditanya siapa manusia yang paling Anda cintai, wallah, tidak boleh dusta, harus jujur, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya cinta Rasul bukan slogan, Bu. Atau bikin nyanyian cinta Rasul. Atau bikin sebuah slayer di sini. Atau sekedar ya Allah kumpul-kumpul setahun sekali mengingat hari lahirnya. Yang itu tidak dicontohkan oleh Rasul dan sahabatnya. Tidak, cinta Rasul itu setiap saat. Kembali kepada pembahasan awal dengan mentaatinya. Karena konsekuensi cinta itu taat. Coba ibu bilang cinta sama suami. Disuruh A, B enggak mau. Gombal namanya. Bukan gombal, bohong. Kata Imam Syafi'i, innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Orang yang mencintai itu akan tunduk taat kepada yang dicintainya. Sami'na wa ata'na. Dan kita pun mencintai keluarganya Aisyah, Hafsah, Khadijah, Ummu Kulthum, Ruqayyah. Kita cinta dengan keluarga dari pamannya Abbas, Abu Sufyan. Kita cinta dengan para sahabatnya Abu Bakar, Umar. Oh, kita cintai semuanya. Semoga kita bisa berkumpul dengan mereka. Semoga kita jujur juga mengatakan cinta. Karena tadi Anas bin Malik mengatakan, aku tidak pernah ada hari yang sangat aku cintai kecuali hari, yang sangat aku bahagia, kecuali hari di mana aku dengar Nabi mengatakan seseorang dikumpulkan bersama yang dicintai. Ya, semoga Allah mengumpulkan kita dengan para kekasih kita. Maka dicintailah Bu orang soleh, para ulama, ya, para sahabat Rasulullah, para nabi, sehingga kita dikumpulkan bersama mereka. Di mana? Jelas di surga Firdaus. Enggak ada nabi di surga paling bawah, enggak mungkin itu. Lanjut. Yang ketiga, ya, yang ketiga ma'asal muslimin, Allah musta'an, ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang disahihkan. Ada cerita, ja'a rajulun ila Nabi SAW. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hai Rasul, syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Sungguh aku sudah bersaksi bahwasanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi juga engkau adalah utusan Allah. Wa salaitul khamas, aku pun telah melakukan salat yang 5 waktu. Wa adaitu zakata mali,
Dan aku pun sudah membayar zakat ketika sudah sampai waktunya dari hartaku. Wa sumtu Ramadan, dan aku pun telah puasa di bulan Ramadan. Saya ingin tanya, ibu semuanya lakukan itu? Alhamdulillah. Lalu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyaut laki-laki yang datang tadi, namanya Amr bin Murrah al-Juhani, seorang sahabatnya. Faqala Nabi, man mata ala hada, siapa yang mati nanti dan dia di atas perkara-perkara ini, dia kuat di atas mengucapkan 2 kalimat syahadatnya, dia kuat di atas melakukan salatnya, dia kuat di atas dia pun membayar zakat dan puasa di bulan Ramadannya, maka ma'an nabiyyina was-siddiqina was-syuhada yaumal qiyamah, dia akan digabungkan dengan para nabi, siddiqin orang jujur, syuhada para yang mati syahid. Tapi kata Nabi, malam ya'uq walidai, selama dia tidak durhaka sama orang tua. Syaratnya. Coba jangan jawab, ada nggak yang durhaka kala ini? Semoga tidak. Ridullah fi ridul walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Murka Allah tergantung murka orang. Awas. Orang tua itu setelah Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Hati-hati. Seburuk apapun orang tua itu seperti kertas mushaf yang rusak, tetap harus dimuliakan. Sampai dalam surat Luqman, kendati pun kata Allah orang tua memerintahkan kesyirikan, memerintahkan kepada keburukan, jangan ditaati, na'am, tapi tetap pergauli dengan cara yang baik. Ini sebaliknya, orang tua yang sudah baik tetap aja dihardik. Makanya kalimat saja tidak boleh. Semoga kita bisa didik itu kepada anak kita. Dan kita pun demikian barangkali. Oleh karena itu, Masya Allah, di sini ada seseorang yang ibunya 94 tahun. Bu Ajah Nur. Bu Nur. 9 Bu Aisyah, saya kenal baik. Allah. Itu Bu Asma. Itu pintu surga. Pintu surga. Siapa yang pintu surga dua-duanya masih ada? Allah. Siapa pintu surga yang tinggal satu? Alhamdulillah. Siapa yang sudah tidak ada dua-duanya? Musibah. Tapi tidak mengapa. Insya Allah ada kisah indah bersama mereka. Satu saat Nabi bilang, rogi ma'anfun, rugi dia. Waduh, siapa Rasul? Siapa yang menemui orang tuanya dalam keadaan tua renta, sementara tidak memasukkan dia ke surga. Ya, kenapa? Karena ya semakin tua semakin ngeselin, semakin tua semakin ngerepotin, semakin tua semakin ya Allah seperti kita dulu, bahkan kita lebih dahsyat daripada mereka, dipempesin, ya, semakin mungkin tidak berakal, lah yang mengganggu tidur. Anda lebih parah dulu. Berapa bulan di perutnya? Jamaah, semuanya cerita tentang melahirkan, pernah melahirkan, bagaimana dahsyatnya. Anda diperlakukan gitu dulu. Lalu setelah lahir gimana? Pakai baju sendiri, borok. 2 tahun disusui, beres belum? Sampai hari ini masih ngerepotin orang tua. Lalu setelah itu air susu dibalas dengan air comberan. Na'udzubillah, durhaka Anda. Makanya Nabi bilang, orang yang mas dia 2 syahadat, dia sholat, dia puasa, dia zakat bersama aku, kecuali kalau durhaka. Rasain loh. Sholatnya akan sia-sia, puasanya akan sia-sia. Ya, ketika dia durhaka dengan orang tua. Maka apa judulnya sini? Melaksanakan rukun Islam dan tidak durhaka sama orang tua. Itu dijanjikan bersama para nabi. Yang selanjutnya,
ini bisa dibagi dua nih kajian, tapi nggak apa-apa, singkat aja ya. Yang selanjutnya Ibu, suatu saat ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah. Beliau satu malam bawain air wudhu buat Nabi. Nabi berwudhu satu malam. Dan Nabi berterima kasih dengan dia bawakan air wudhu. Dan di sini juga adab kita seorang muslim, kalau ada orang melakukan kebaikan ucapkan, kalau bisa balas. Nah, bentuk balas Nabi, kata Nabi, sal, minta kau mau apa? Mau apa? Nabi tanya, mau apa? Sebagai balasannya, sebagai ucapan terima kasihnya, sal, mau apa? Qala uridu murafaqatuka fil jannah. Allah. Rasul, aku sih minta gimana supaya jadi teman kamu aja di surga. Allah. Kalau ibu ditanya sal, minta, paling minta apa Bu? Minta naik gaji. Sama suami minta apa ya? Kalau kita langsung mungkin otaknya otak duit nih. Sahabat kesempatan, Nabi bilang minta, mau apa? Segera minta. Aku akan balas kau. Mau minta apa? Ternyata mintanya itu, aku minta supaya bisa nemani engkau di surga. Ya Allah. Kata Nabi, awal ghairu dzalik, enggak ada yang lain. Wa dzalik, cuma itu aja. Enggak ada yang lain, dan itu aja. Qala, maka dijawab oleh Nabi, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Maka kata Nabi, bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Tuh, mau bersama Nabi? Dan hadis ini bukan hanya untuk Rabi'ah, untuk kita. Siapa yang ingin bersama Nabi? Perbanyak sujud. Ya, kalau cuma 5 waktu, cuma 17 kali. Ya, 17 rakaat kali 2 ya. Nah, maka berarti di sini memperbanyak salat. Masya Allah. Tahajudnya yang 12 rakaat tuh. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, gitu. Witirnya, Masya Allah. Dan yang paling gagah dari itu sholat malam. Kalau boleh saya wasiat, jangan tinggalkan sholat malam. Sholatnya para nabi dan sholatnya orang soleh. Ya, ditutup dengan witir. Kalau Anda ketakutan tidak bangun, witirlah sebelum tidur. Sangat boleh. Kalau Anda ummun naum, ibunya tidur. Iya, lanjut yang keberapa? Jadi perbanyak sholat Bu. Masya Allah. Sholat wajibnya jelas nggak ditawar Bu. Sholat sunnah perbanyak. Masya Allah ya. Gitu. Semakin sujud, semakin dekat dengan Allah, pasti semakin dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, dikit lagi ya. Tadi sudah saya singgung, satu amalan penduduk langit sudah melakukan, tinggal Anda penduduk bumi. Amalan apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sudah pada bersolawat. Seluruh penduduk langit sudah bersolawat. Anda gimana? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Hai orang beriman, bersolawatlah. Maka dengarkan kata Nabi Pak Bu, ibu-ibu. Kata Nabi, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat dengan aku dari kiamat, yaitu aktsaruhum alayya salatan. Yang paling banyak salawatnya kepada. Yang kelima, yang keenam, berapa itu? Yang kelima adalah memperbanyak salawat. Yang kelima, memperbanyak salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala, dan seterusnya. Ibu-ibu, di antara zikir yang gagah selain tasbih, takbir, tahmid, perbanyak salawat, khususnya di hari Jumat istimewa. Ketemu Jumat besok, salawat. Sebaik-baik hari kalian hari Jumat, perbanyaklah salawat di sana. Tapi awas ya, salawatnya yang sesuai sunnah.
Betapa banyak hari ini salawat isinya lebay terhadap Nabi. Bahkan bau syirik. Ya? Gitu. Ya Allah, dengan perantaraan Mustafa sampaikan maksud kami. Musibah. Minta kepada Allah melalui perantaraan Rasul. Apa itu bahasa Arabnya? Ya Allah, dengan perantaraan Mustafa sampaikan maksud kami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Musibah. Saya nanti diomelin, gak boleh kesini lagi. Kami bertawassul dengan nama Allah, dan kami pun bertawassul dengan sang kekasih, ya, pemberi petunjuk. Siapa itu? Rasul. Nah, ini musibah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasul. Bi bismillahnya is okay, bagus. Tapi bil hadi Rasulillah musibah. Bu, yang menurunkan hujan siapa, Bu? Allah. Yang membuka semua kesulitan siapa? Allah. Tapi kok ada? Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam atas Tuhan kami, yang dengan Tuhan kami semua kesulitan akan terbuka, hujan pun bisa turun. Mau dibacakan salawatnya? Nanti saya diomelin lagi. Ini Ustadz nih bahaya, nggak enak nih Ustadz. Naam, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Sampai situ saja bagus. Musibah setelahnya, alladzi tanhallu bihil uqad, yang dengan Muhammad semua kesulitan akan terbuka, wa tanfarju bihil kurab, semua kemelut akan terselesaikan, wa yustasqal istisqa wa yustasqal ghamam biwajhil karim, dan dengan Muhammad hujan bisa turun. Musibah. Saya pernah bawa salawat ini karena ini setiap Jumat dipakai di kampung saya sama syekh saya, guru saya. Saya bawa ketika di Mekah, saya bawa ke satu ulama. Syekh, bagaimana salawat ini? Di Indonesia ini masyhur. Bahkan siapa yang baca 4444 katanya seperti hatam Quran. Lalu kata Syekh, bau. Kata Syekh, bau salawat ini. Bau apa Syekh? Bau syirik. Musibah. Banyak sekali. Ya, maka oleh karena itu udahlah, jangan ya repot-repot. Cukup salawat yang Nabi ajarkan, yang dikenal salat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waduh, lewat nih ya. Naam. Yang selanjutnya dipercepat. Ya. Yang keenam yaitu semoga sudah ibu-ibu lakukan. Apa itu? Kata Nabi pernah merendengkan. Bu, mana yang dekat? Ini apa ini, Bu? Ini apa ini? Ayo, Nabi katakan, ana wa kafilul yatim. Aku dan yang suka nanggung ngurus anak yatim. Nanggung yatim kayak gini nih. Wasaba bis sababati wal usta. Nabi rendengkan telunjuk dan tengah. Kayak gini aku dengan yang nanggung anak yatim. Yang keberapa? Yang ketujuh, Masya Allah. Coba acung tangan yang punya putri 2. Allah, putri 2. Apalagi 3 ya. Apalagi 4. Ya, apa kata Nabi, dengarkan? Man ala jariyataini hatta tablugha. Siapa yang mengurus 2 anak wanita sampai baligh. Sampai dalam riwayat sampai dia nikah. Diurus, dijaga. Maaf, tidak sampai zina. Tidak sampai dia kotor, dijaga, diurus, diberikan pendidikan sampai dia nikah, sampai dia balik. Ja'a yaumil qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Akan datang dia bersamaku dari kiamat kayak begini nih. Alhamdulillah. Ini menandakan memang sabarlah ngurus anak wanita. Ngurus ibu-ibu harus sabar. Apalagi di akhir zaman. Di akhir zaman gini, ya Allah. Tahu ibu parabola? Tahu parabola? Parawan bobol ti heula. Iya, betapa banyak wanita-wanita, ya Allah. Ya, umuran SD sudah tidak suci, SMP tambah lagi, SMA lebih ganas. Sudah kuliah, ya Allah, musibah. Lahir di luar nikah lah, inilah dan itulah. Semoga Allah jaga kita semua.
anak-anak kita. Siapa yang punya putri 2, dia jaga sampai nikah, sampai balik, Allah akan ketemu sama aku nanti di hari kiamat kayak begini nih. Semoga Allah terima amal soleh ibu-ibu ya. Yang selanjutnya, yang ke-8, Masya Allah, yang berakhlak mulia. Allahu Akbar. Kata Nabi, yang paling aku cintai dan paling dekat nanti dengan aku tepat duduknya di hari kiamat, yang paling bagus akhlaknya. Bersih hatinya dengan sesama, tanpa dendam, tanpa benci, tanpa dengki, tanpa la ilaha illallah. Bersih lidahnya tanpa ghibah, tanpa ngibul, tanpa adu umbe. Adu domba Bu ya. Naam, bersih perbuatannya, tanpa mukul, tanpa nendang, tanpa caci, tanpa maki. Bahkan senantiasa dia berpikir bagaimana saudaranya baik, bagaimana saudaranya luas, bagaimana saudaranya senyum. Akhlak. Makanya akhlak itu luar biasa. Kepada orang tua, kepada suami, kepada anak, kepada tetangga, semua diatur dengan baik. Akhlak itu nampak di mana Bu? Di wajah. Wajahnya senyum, ceria, Masya Allah. Ya, sudah memonyong, nggak senyum lagi. Semakin ganas saja. Lanjut sedikit lagi. Yaitu yang keberapa Bu? Ya, yang ke-9, yaitu sering-sering berdoa dengan yang diucapkan Abu Bakar Siddiq. Oh, ada ini nggak di sini? Nggak ada ya? Nanti saya share deh ke panitia nih doanya. Ya, yaitu Abu Bakar Siddiq pernah berdoa begini. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang tidak iman yang tidak batal, yang tidak berbalik, maksudnya tidak berbalik kepada kekufuran. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad, dan nikmat yang tidak pernah terputus. Nah, yang ketiga, wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuld, dan aku mohon bisa menemani Muhammad di surga tertinggi. Ini doa Abu Bakar yang didengar Nabi SAW. Nabi apresiasi. Ya Allah, aku memohon kepada iman yang tidak balik. Maksudnya balik kepada kekufuran. Nikmat yang tidak pernah habis. Nikmat yang tidak pernah terputus. Yang terakhir, dan aku mohon bisa menemani Muhammad di surga tertinggi. Bahasa Indonesia gitu. Apalagi? Allahumma, ya Allah, ini as'aluka, aku minta kepadamu imanan la yartad, iman yang tidak berbalik, maksudnya tidak murtad. La yartad, tidak murtad, iman yang tidak berbalik. Yang kedua, nikmat yang tidak pernah terputus, na'iman la yanfad. Yang kedua apa Bu? Nikmat yang tidak berputus. Yang ketiga tadi, wa murafaqata Muhammadin, dan bisa nemani Muhammad. Di mana? Fi a'lal jannatil khuld, di surga tertinggi yang abadi. Itu doanya Abu Bakar. Nanti saya kirim ke Bu Nur atau ke teman-teman. Doa Nabi SAW. Nah, itu doanya ya. Doa minta menjadi teman siapa? Menemani Rasulullah. Yang terakhir adalah jamaah sekalian yang ke-10 ya. 10 amalan, yaitu Masya Allah ya, memiliki anak yang saleh. Masya Allah, memiliki anak yang saleh, yang dia masuk surga tinggi, ibunya ditarik. Maksudnya gitu. Memiliki anak yang saleh, yang dia masuk surga dengan surga yang tinggi, ibu ayahnya ditarik. Semoga anak-anak kita saleh. Semoga anak-anak kita teman Rasulullah. Tadi yang 9 sebelumnya itu dilakukan sama anak kita. Walaupun mungkin kita ya mungkin gak nyampe ke situ, tapi ternyata anak kita melakukan yang 9 tadi. Kendatipun mungkin kita tidak sampai ke derajat itu, maka dia akan mencari kita, mencari ibunya, mencari ayahnya, ditarik ke tempat di mana dia bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah SAW itu barangkali mohon maaf ya,
bila bisa disampaikan. Semoga Allah berikan kita taufik, semoga Allah berikan kita hidayah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fi dinina wa dunyana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam Muhammad. Wah, cukup ya, enggak usah pakai tanya ya. Hah? Waduh, dikira saya cukup. Saya sengaja pepet-pepetin supaya tidak ada pertanyaan. Hah? Bismillah. Ustadz, saat sholat di depan Ka'bah, masih mata harus kemana? Yes, pertanyaan bagus. Ada orang mengatakan bahwa kalau sholat di depan Ka'bah, Allahu Akbar ke Ka'bah. Tidak benar. Yang benar, anna Nabi SAW idza shalat ta'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ardi. Begitu hadis. Nabi kalau sholat dia tundukkan kepalanya, melemparkan pandangannya ke arah bumi, maksudnya ke tempat sujud. Kendati pun di depan Ka'bah. La, tidak melihat Ka'bah. Tapi yaitu Ka'bah itu cuma untuk menghadap, bukan untuk melihat. Bahkan khawatir ibu, sholat di Ka'bah, Allahu Akbar, melihat Ka'bah yang lewat pada cantik, pada ganteng, yang lagi tawaf, pusing, ya. Akhirnya nggak khusus sholatnya, bener nggak? Iya, ya. Maka kendati pun di depan Ka'bah, ibu nunduknya ke tempat sujud, ya. Naam. Saat berdoa setelah sholat dan zikir sudah selesai, posisi terbaik apakah sambil sujud dengan tangan diangkat? Saat berdoa setelah sholat. Nah, saya ingin tanya, kabarkan. Yang datang dari Nabi, tuntunan yang datang dari Nabi setelah sholat itu hanya zikir. Makanya zikir mungkin panitia perlu dibelikan teman-teman ini zikir yang sesuai sunnah. Karena betapa banyak zikir pun, aduh, acak-acakan deh. Belum lagi teriak-teriak bareng-bareng. Nah, sekali lagi, yang ada sunnah dari Nabi hanya zikir. Adapun doa, justru Nabi ngarahkannya sebelum salam. Satu, ketika sujud. Lagi sujud, apalagi ibu-ibu. Kalau kami terbatas, pas mau doa, imamnya sudah takbir. Ibu-ibu siapa imamnya? Imamnya sendiri. Ya kan? Bisa diatur. Ya kan? Bisa mungkin 10 menit sujudnya. Gak bangun-bangun, tidur jadi. Maksudnya ibu-ibu lebih luas waktunya. Kalau kami berjamaah, terkadang harus terbatas dengan imam. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Dan awas juga, ini bid'ah juga nih. Menganggap bahwasanya sujud terakhir itu paling lama. Ini tidak ada sunnah. Awas ya. Ini kesalahan dalam sholat. Di antara kesalahan yang tidak ada sunnah, sujud terakhir paling lama gitu. Ini nggak benar ya. Silakan. Anda doa di sujud pertama, sujud kedua, sujud terakhir, tidak ada keistimewaan. Oke? Sujud, perbanyak doa. Yang kedua, sebelum salam ketika sudah selesai tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatuh, kemudian salawat, kemudian ini a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil kubur. Lalu setelah itu kita, kata Nabi, falyatakhayyar ma syaa minad du'a, pilih doa yang Anda inginkan. Justru itu. Nah, adapun yang datang sunnah, zikir. Dari astaghfirullah ditutup dengan ayat kursi, al-falaq, ikhlas, al-falaq, an-nas. Sampai situ. Adapun membiasakan tiap sholat ngangkat tangan, apalagi bareng-bareng, maaf ya, tidak ada sunnah. Tidak ada sunnah. Sesekali sih boleh, sesekali. Anda zikir, aduh ini kayaknya hari ini banyak hajat banget nih. Angkat tangan setelah sholat sesekali. Masing-masing, tidak berbarengan. Tidak dikomando sama seseorang, masing-masing is okay sesekali. Adapun setiap hari ba'da sholat ngangkat tangan, tidak ada sunnah. Tidak ada sunnah. Cari sampai botak gak akan ketemu. Masih yang lain? Cukup? Baik. Baik, 3 ya, witir. Yang belakang dulu sebentar ibu. Ya. Pertanyaan bagus, sangat boleh. Ya,
Bisa Anda langsung setelah Isya Ba'diyah atau Anda sebelum tidur, boleh. Ya, sangat boleh. Namun tadi kondisi Anda yang mana? Anda ini Abu Hurairah apa Abu Bakar? Anda ini Abu Hurairah apa Abu Bakar? Abu Hurairah diwasiati Nabi jangan tidur sebelum witir. Kenapa? Karena Abu Hurairah kebiasaannya begadang sibuk dengan ilmu. Tidurnya malam. Sehingga terkadang akhir malam tidak bangun. Karena sibuk dengan ilmu, bukan sibuk dengan masak, Bu ya. Maksudnya tidak apa-apa. Kalau ada orang punya pekerjaan malam gitu, disenyalir bisa bangunnya pas adzan subuh. Wajar-wajar saja karena dia terlalu malam tidurnya. Ya, maka hendaknya dia witir sebelum. Nah, itu Abu Hurairah. Adapun Abu Bakar Siddiq dinasihatkan agar menutup sholat malamnya dengan witir. Karena Abu Bakar biasa bangun sebelum subuh. Nah, Anda yang mana nih? Anda Abu Hurairah apa Abu Bakar? Nah, kalau Anda Abu Hurairah, witirlah sebelum tidur. Kalau Anda Abu Bakar, maka witirlah setelah bangun tidur dan setelah sholat malam menutup dengan sholat witir. Satu lagi, terakhir. Nah, pertanyaan bagus, wallah alam. Pertama, saya ingin tanya, kabarkan. Wallahi doa sendiri lebih utama. Ya, Anda yang lebih tahu. Anda yang punya hajat. Anda yang bisa menangis. Ya, dan Allah tidak ada batas dengan ruang. Kapan di mana kita ngangkat tangan? Masya Allah. Apalagi Anda punya waktu mustajab. Sebelum subuh, ketika hujan, antar adzan dan qomat, dan seterusnya, gunakan waktu-waktu mustajab itu. Nah, kemudian, adapun minta doa, boleh enggak Ustaz? Boleh. Dengan syarat yang dimintanya, hidup, hadir, mampu. 3 syaratnya. Hidup, hadir, mampu. Sekarang nih, saya hidup gak? Saya hadir gak? Saya mampu tidak? Ustaz doakan saya. Umi doakan saya. Tapi kalau ustadznya sudah mati, lah. Ustadznya ada sih, tapi nggak hadir. Ustadz di Pandeglang. Kalau pakai HP sih boleh, tapi nyombat ustadz. Atau hidup hadir nggak mampu. Contoh apa Ibu? Hidup hadir nggak mampu. Contoh, bayi baru lahir, deh doakan abah deh. Ya baru lahir, ya. Gak bisa. Hidup hadir mampu, itu syaratnya. Ya, maka wallahu alam secara umum baik-baik saja minta doa sama ustadz. Namun dengan maaf, ini tinggal caranya. Ya, di list siapa Bu? Seakan-akan ustadz ini apa? Sebagai apa namanya? Calo doa. Ya, apalagi pakai amplop segala supaya ngedoain. Nah, ini caranya terkadang Bu. Caranya. Ya, maka masing-masing minta datang ke rumahnya atau minta doa ketika ketemu atau di WA atau di telepon. Adapun tadi di list misalkan ya, wallahu alam. Ya secara umum minta doa baik-baik saja. Minta doa baik-baik saja. Naam. Enggak masalahnya kalau di majelis yang minta doa fulan. Jadi ketahuan tuh kita minta doa. Ya, jadi ketahuan kita punya hajat, punya urusan sama teman-teman yang lain. Ya, padahal alangkah baiknya kita private ya, baik dengan Allahnya maupun dengan yang kita minta doa darinya. Wallahu alam. Saya tutup ya. Subhanaka Allahumma, cukuplah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.